Rekan-rekan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami di hari ini, di tengah-tengah tugas dan aktivitas yang kami lakukan. Engkau mengizinkan kami untuk boleh bersama-sama belajar dalam pembinaan di saat ini. Tuhan, tolong kami semua yang akan mengikuti pembinaan di saat ini, kiranya Engkau berikan kami konsentrasi yang baik dalam mengikuti pembinaan, dan juga Engkau berkati Pendeta Cahyo yang akan menyampaikan materi kepada kami. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang lain yang sedang berusaha untuk bergabung, Tuhan juga menolong mereka, agar mereka boleh bersama-sama dengan kami dalam pembinaan di sore hari ini. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Baik rekan-rekan, seperti tahun-tahun sebelumnya saya diminta untuk membawakan topik tentang Tritunggal ya, atau Trinitas ya. Akhir-akhir ini topik Tritunggal itu sedang panas-panasnya di media sosial, di YouTube terutama, karena ada satu tokoh gereja, bisa dikatakan demikian ya, yang pandangan Tritunggalnya itu kontroversial begitu ya, atau lebih tepatnya dia tidak mengajarkan tentang Tritunggal seperti yang gereja dari abad ke abad tuh ajarkan. Saya nggak perlu sebut namanya, pasti sudah pada tahu mungkin ya, yang sedang heboh di YouTube. Kemudian banyak hamba-hamba Tuhan berusaha untuk meluruskan dan sebagainya. Nah, salah satu yang pengajarannya tuh saya pikir bisa berguna buat teman-teman pelajari, itu justru seorang Romo ya. Nah, itu Romo Daniel Biantoro. Mungkin materi yang kita bahas hari ini tidak akan sampai lengkap sekali, karena contohnya tentang Roh Kudus saja kita tidak akan terlalu banyak bahas, waktu pasti nggak cukup ya. Jadi kita hanya bahas utamanya nanti penekanannya pada Allah Bapa dan Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus itu salah satu yang paling banyak digugat ya, tentang keilahiannya. Apalagi kita hidup di tengah-tengah lingkungan di mana banyak orang tidak percaya bahwa Yesus itu ilahi, bahwa Yesus itu Allah. Nah, saudara-saudara, jadi itu yang mungkin akan lebih banyak jadi penekanan, tapi nanti makalahnya sendiri, waktu saya bagikan lewat Bu Evi ya, nah itu mungkin nanti Anda akan bisa baca lebih lengkapnya di situ, sampai tentang yang Roh Kudusnya ya, karena kalau di waktu yang terbatas seperti kita ini nggak mungkin kita bahas semuanya. Jadi nanti kita akan coba bahas poin-poin yang langsung kita bisa baca ayatnya di Alkitab gitu ya. Nah, coba nanti saudara-saudara siapkan Alkitab di dekat saudara-saudara ya, supaya kita nanti bisa langsung melihatnya. Saudara-saudara, di dalam video-video yang sedang viral itu ya, ada orang yang mencoba memisahkan antara teologia dengan Alkitabiah itu secara tajam, dengan mengatakan bahwa konsep Allah Tritunggal itu konsep teologis, tetapi tidak Alkitabiah. Nah, tapi kita harus ingat, berbicara tentang teologi, harusnya kita tidak bisa dengan tajam tuh memisahkannya dari Alkitab atau sifat Alkitabiah. Karena, saudara-saudara, ketika kita berteologi, apa sih yang menjadi bahan pergumulan kita? Bukankah Alkitab? Dan apa yang diwahyukan Allah lewat Alkitab? Saudara-saudara, teologi sendiri adalah dapat kita mengerti sebagai perkataan atau ide atau pikiran atau pengertian-pengertian atau penghayatan akan Allah atau tentang Allah oleh orang-orang, oleh kita-kita yang mengalami perjumpaan dengan Allah lewat firman-Nya, lewat Alkitab yang diwahyukan, di dalam pengejaran akan kekudusan. Saudara, karena dalam Ibrani 12 ayat 14, dalam Matius 5 ayat 8, difirmankan di sana bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah, dan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Jadi kita perlu mengalami yang namanya kekudusan, hidup dalam kekudusan, atau dipisahkan atau terpisah dari dunia ini, hidup yang dikhususkan untuk belajar mengenal Allah. Ini tentu pengertian teologi secara sempit ya, dalam hal ini teologi Kristen. Nah, saudara, dan Allah yang dikenalinya itu dikenal di dalam terang yang Allah karuniakan sendiri. Jadi kita bisa mengenal Allah tuh karena Allah memberikan terang kepada kita untuk kita bisa mengenal Allah. 2 Korintus 4 ayat 6 ya, 2 Korintus 4 ayat 6, demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi kita sekalian. Saudara-saudara, Allah yang berkata, hendaklah dari dalam gelap terbit terang, Allah itu jugalah yang menerbitkan terang itu di dalam hati kita, supaya pikiran kita menjadi terang untuk memahami kecemerlangan Allah yang bersinar pada wajah Kristus. Jadi, wajah Kristus itu menyatakan kecemerlangan Allah.
ya, wajah dari Sang Firman itu menyatakan kecemerlangan Allah. Nah, bagaimana kita bisa memahami kecemerlangan Allah yang nyata dalam wajah Sang Firman, wajah Kristus, dengan Allah sendiri menerangi hati kita. Tanpa Allah menerangi hati kita, ya, tanpa Allah memberikan penerangan kepada kita, jelas ya, kita tidak dapat memahami kecemerlangan Allah yang nyata dalam wajah Kristus. Kita nggak mengenal Kristus dan kita nggak mengenal Allah. Kita nggak mengenal Allah karena kita nggak mengenal Kristus, Sang Firman itu. Jadi saudara, kita perlu terang dari Allah. Nah, karena itu saudara, berbicara soal teologi tidak dapat dipisahkan dari Allah, tidak dapat dipisahkan dari Kristus, Sang Firman, dan tidak dapat dipisahkan dari penyataan-penyataan Allah lewat Kristus, Sang Firman, dan lewat firman yang tertulis, ya, lewat firman yang tertulis. Saudara, jadi jelas berbicara teologi kita juga berbicara tentang firman, Sang Firman, firman yang hidup, firman yang jadi manusia, firman yang tertulis juga. Nah, kita perlu bergaul dengan firman, ya. Disitulah kita berteologi. Nah, dan kita memerlukan terang dari Allah sendiri untuk memahami apa yang Allah wahyukan. Nah, saudara-saudara, karena itu teologi dan Alkitabiah janganlah dipisahkan terlalu tajam. Jangan dipisahkan terlalu tajam. Karena apa yang disebut Alkitabiah, ya, itu menjadi landasan untuk kita mendapatkan teologi Kristen yang bertanggung jawab. Dan teologi, bagaimana kita bisa berteologi kalau kita tidak menggumuli itu wahyu Allah yang nyata di dalam pribadi Kristus dan firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Nah, jadi saudara, antara teologi dan Alkitabiah janganlah dipisahkan terlalu tajam, ya. Dan selanjutnya kita harus melihat tentang sosok Allah itu sendiri, hakikat keberadaan Allah itu sendiri, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah itu Allah seperti apa? Sama nggak dengan Allah yang kita kenal, dengan Allah yang dikenal oleh teman-teman kita yang beragama Islam? Nah, saudara, ada perbedaannya ya. Ketika hari ini saya menyebut kata Allah, Allah yang saya sebut ini beda dengan Allah yang dipahami teman-teman kita yang beragama Islam, ya. Karena bagi teman-teman agama Islam, ya, Allah itu nama. Sedangkan bagi kita Allah itu bukan nama, ya, melainkan jenis. Jenis itu maksudnya begini. Di dalam keberadaan semesta ini ada Allah yang beda dengan manusia, manusia beda dengan binatang. Jadi itu menunjukkan jenis yang berbeda, begitu ya. Allah bukan manusia, Allah itu pencipta, manusia itu ciptaan. Meskipun sama-sama ciptaan, manusia pun beda dengan binatang. Binatang pun beda dengan benda mati. Jadi itu perbedaan jenis ya, yang sangat kelihatan sekali. Nah, tapi kalau bagi orang yang beragama Islam, ketika menyebut kata Allah, Allah itu nama. Nah, itu bedanya dengan kita ya. Waktu kita menyebut kata Allah, Allah itu maksudnya bukan nama, tapi sebuah jenis keberadaan gitu ya. Nah, kalau teman-teman kita yang Muslim, ketika mengatakan Allah, Allah itu nama. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Allah SWT. Nah, saudara, itu nama. Namanya ilah mereka ya Allah gitu. Allah SWT itu. Nah, sedangkan di Kristen, di perjanjian, Allah itu memperkenalkan namanya ya dengan nama apa? Nah, Allah itu dalam perjanjian lama itu disebut Yahweh, atau kata Yahweh itu sebetulnya dalam kitab perjanjian lamanya itu tidak ada huruf hidupnya ya. Jadi hanya huruf konsonan. Jadi YHWH. Nah, jadi YHWH ini sebenarnya bacanya nggak ada yang tahu nih, mau baca Yahweh kah, Yehovah kah, sebenarnya nggak ada yang tahu cara bacanya. Ya, karena dulu Alkitab Perjanjian Lama ditulis hanya huruf konsonannya, tidak ada huruf hidupnya, ya. Baru di kemudian hari orang mengira-ngira dengan menggunakan huruf hidup, oh sepertinya cara bacanya itu Yahweh. Nah, orang Barat di Amerika, di Inggris nyebutnya Jehovah, begitu ya. Nah, tapi sebetulnya hanya terdiri dari 4 huruf ini, YHWH. Nah, YHWH sendiri atau Yahweh itu artinya dia adalah. Jadi Yahweh itu artinya dia adalah, ya. Jadi misalnya ada lagu ya, Jehovah Nisi, Allah panji-panjiku, itu maksudnya dia adalah panji-panjiku. Terus Jehovah Rafa, dia Allah yang menyembuhkan. Terus Jehovah apalagi Shalom, Allah
Dia adalah damai sejahteraku. Jadi Yahweh atau Jehovah itu artinya dia adalah. Nah, teman-teman, itu nama Allah kita. Ketika ditanya oleh Musa namanya siapa, dia menyebut namanya adalah dia adalah Yahweh, YHWH, ya. Nah, sedangkan di Perjanjian Baru, Saudara, di Perjanjian Baru Allah itu dikenal sebagai Bapa. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan apa? Kalau kamu berdoa, katakan dalam doamu, Bapa kami yang di surga. Jadi saudara, Allah kita itu Bapa kita. Allah itu adalah Sang Bapa itu. Yang di Perjanjian Lama dikenal dengan Sang Dia. Dia adalah. Jadi namanya Allah itu siapa sebenarnya? Ya, namanya tuh benar-benar tidak tercakupi dengan pikiran manusia, ya. Tidak terjangkau dengan pikiran manusia, terlalu agung ya, sehingga kita hanya kenal Allah itu sebagai Dia, Sang Dia atau Sang Bapa dalam Perjanjian Baru ya. Nah, saudara, itu sebabnya kita bisa menggunakan istilah Bapakku, ya, Bapakku atau Bapa kami, atau Dia adalah Allah kami atau Allahku, begitu ya. Nah, tapi di Islam kita nggak bisa pakai istilah Allahku, karena kata Allah sendiri adalah sebuah nama, gitu ya. Nah, teman-teman, karena hari ini kita bicara soal Tritunggal, maka yang perlu kita pahami adalah, bahwa kata Yahweh sendiri, ketika kita bertemu istilah Yahweh, atau dalam bahasa Indonesia, Yahweh ini diterjemahkan dengan huruf besar semua ya, T-U-H-A-N. Ya, jadi kata Yahweh itu dalam Perjanjian Baru itu menggunakan kata T-U-H-A-N, Tuhan. Terjemahan Baru Indonesia ya. Nah, saudara, jadi Yahweh itu diterjemahkan dengan T-U-H-A-N huruf besar semua. Nah, ini menunjuk kepada kealahan yang sepenuhnya, yang Tritunggal. Jadi kalau kita ketemu kata Tuhan di Perjanjian Lama ini, kita pikirannya harusnya Tritunggal, ya. Ada Allah yang Esa itu di dalamnya mengandung kejamakan, ya, jamak. Nah, tapi di Perjanjian Lama, ketritunggalan Allah ini belum terlalu dinyatakan dengan jelas, ya. Belum terlalu dinyatakan dengan jelas. Nanti baru jelas bahwa Allah itu Tritunggal itu di Perjanjian Baru. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami dulu untuk pertama ini. Setiap kali mendengar kata Tuhan, T-U-H-A-N huruf besar, pikiran kita harus Tritunggal. Nah, saudara, sekarang kita coba kenal atribut-atribut Allah ya, saudara-saudara ya. Yang pertama harus kita mengerti bahwa Allah itu, atribut itu artinya sifat-sifatnya, karakternya, ya. Kita baca dengan cepat ya. Apakah Allah itu? Coba kita buka Yesaya 44 ayat 7. Ya, silakan. Yesaya 44 ayat 7, siapakah seperti aku, biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepada aku, siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Siapakah yang seperti aku? Siapakah yang bisa disamakan seperti Allah? Yang bisa mengerti masa depan, yang bisa dibentangkan dengan pengertian-pengertian manusia yang terbatas, dengan sepenuhnya bisa dimengerti. Siapa yang seperti Allah? Nah, itu semacam kalimat tantangan juga ya. Ayo, siapa yang seperti aku? Jadi Allah itu, saudara, tidak bisa dibayangkan, ya, dan tidak bisa disamakan dengan apapun, ya. Nah, karena itu ketika kita berdoa atau mengajar anak-anak sekolah minggu berdoa, jadi jangan kita memberi kesan bahwa Allah itu seperti seorang kakek tua yang berjenggot panjang, yang usianya sudah lanjut sekali, dan siap marah kalau misalnya doanya salah, begitu ya. Jadi anak kita mesti diberi pengertian dari awal bahwa Allah itu tidak berwujud, ya. Dan Allah itu nggak bisa dibayangkan, nggak bisa disamakan dengan apapun, karena Allah itu tidak berwujud, ya. Silakan baca 2 Samuel 7 ayat 22. Sebab itu engkau besar, ya Allah, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Jadi yang bisa ditangkap dengan panca indera ya, itu nggak bisa disamakan dengan Allah. Allah nggak bisa disamakan dengan gajah, dengan gunung, dengan laut, dengan apapun di muka bumi ini. Makanya nggak ada tuh orang Kristen percaya dewa ini, dewa matahari atau dewa bulan, karena Allah nggak bisa disamakan dengan apapun gitu. Nah, Hosea 11 ayat 9, silakan.
Hosea 11 ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Jadi Allah itu bukan manusia. Jelas-jelas dinyatakan Allah itu bukan manusia. Beda dengan dewa-dewa Mesir ya, beda dengan mungkin dewa-dewa di mitologi Yunani yang bisa saling marah-marahan, ngambek-ngambekan, saling berperang satu sama lain begitu ya. Jadi Allah kita beda sekali dengan dewa-dewi Mesir atau dewa-dewi di mitologi Yunani dan seterusnya itu ya. Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 11, ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kalau kita mau tahu Allah, dikatakan dalam ayat ini, anak tunggal Bapa, yaitu Tuhan Yesus itulah yang menyatakannya. Jadi kalau mau lihat Allah itu seperti apa, karena Allah nggak terlihat ya, dan kita mesti memandang seperti apa Tuhan Yesus. Nah, saudara, ada juga ayatnya Yohanes 4 ayat 24, saya lupa catat di sini ya. Bahwa Allah itu roh. Ya, jadi Allah itu roh, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa disamakan, tanpa wujud. Lalu bagaimana kalau di Alkitab ada istilah Allah itu seperti berjalan-jalan, atau Allah itu tangannya menjangkau, tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya mendengar. Itu bukan berarti Allah punya anggota tubuh ya, saudara-saudara ya. Jadi jangan ajarkan ke anak-anak kita bahwa Allah itu punya telinga dalam pengertian telinga fisik kayak kita gini ya. Nah, jadi teman-teman ingat Allah itu tidak berwujud fisik kayak kita gini. Ya, Allah itu roh. Nggak bisa dibayangkan, nggak bisa diwujudkan dengan apapun, bahkan dengan kakek-kakek tua, dan beda dengan manusia, beda dengan semua barang benda ciptaan lainnya. Nah, saudara-saudara, dikatakan juga dalam Yohanes 17 ayat 5, silakan dibaca oleh salah seorang dari kita. Tadi ada Miss siapa? Yuliani ya, Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5, silakan Miss. Yohanes 17 ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan memiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, dengan kemuliaan di hadiratmu, apa maksudnya Yesus ada di hadirat Tuhan? Ya, yang kita perlu mengerti maksud kata hadirat di sini artinya ada dalam lingkup keberadaan Sang Bapa itu. Jadi bukan berarti Allah itu dibatasi oleh ruang dan waktu, saudara-saudara. Ya, karena Allah itu melampaui ruang dan waktu. Jadi kalau ada kata hadirat di sini maksudnya adalah lingkup keberadaan Bapa. Yesus itu dari sejak mulanya berada dalam lingkup keberadaan Sang Bapa itu. Nah, saudara, sekarang sampai situ dulu ya tentang Allah. Nah, sekarang kita akan melangkah tentang ketritunggalan itu sendiri ya. Saudara-saudara, pelajaran tentang Tritunggal ini dipahami para murid Yesus ya, para rasul yang ajarannya itu menjadi patokan bagi kita hari ini ya. Murid-murid Yesus itu mengenal Allah pun secara bertahap ya, progresif ya. Sebagai orang Yahudi, saudara-saudara, sebagai orang yang beragama Yahudi, tentu mereka agamanya bukan Kristen karena waktu itu belum ada agama Kristen. Mereka berjumpa dengan Allah lewat Taurat dan kitab Perjanjian Lama lainnya ya. Taurat itu dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu ya 5 pertama dari Perjanjian Lama itu disebut Taurat. Nah, kemudian juga dari kitab-kitab lainnya seperti Mazmur dan juga kitab-kitab nabi-nabi. Nah, saudara-saudara, dan dalam salah satu bagian kitab Taurat yaitu Ulangan 6 ayat 4 ada Shema Israel. Shema itu artinya dengarlah ya. Kata dengarlah itu dalam bahasa Ibrani-nya itu Shema. Jadi makanya ini disebut Shema. Mari kita baca sama-sama deh, karena ini ayat yang penting banget menjadi landasan iman Kristen juga ya saudara-saudara ya. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, dengarlah itu dalam bahasa Ibrani-nya Shema ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu atau Yahweh atau Dia
dia itu Esa. Ya, dia adalah Esa. Nah, saudara-saudara, jadi dengarlah ya orang Israel, dia itu Allah kita, dia itu Esa. Ya, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu Esa. Nah, saudara-saudara, ini yang dipercaya oleh para murid, karena para murid kan orang Yahudi ya, dan termasuk iman orang Kristen sampai saat ini, saudara-saudara. Ya, bahwa Allah kita itu Esa. Makanya orang Kristen berhak tinggal di Indonesia karena orang Kristen juga percaya sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ada orang mengatakan, loh nggak bisa dong, orang Kristen kan percaya 3 Allah, loh siapa bilang Allah kita 3? Kita percaya sama dengan para murid di awal-awal pertama kali mereka mengenal Tuhan, bahwa Allah itu Esa. Jadi saudara-saudara jangan bilang bahwa Allahnya orang Kristen 3 ya. Allah kita nggak pernah 3. Alkitab tidak pernah mengajarkan Allah kita itu 3. Nanti banyak ayatnya yang lain ya. Kita percaya Allah kita itu Esa. Nah, di dalam Markus 12 ayat 29 ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun mengakui hal yang sama. Silakan Meliana baca Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Tuhan Yesus mengatakan hukum yang utama. Artinya kita pun harus percaya dengan yang Yesus katakan ya. Dan Yesus menegaskan kepada orang Israel, dia Allah kita, dia itu Esa. Nah, ini juga iman orang Kristen ya. Allah itu Esa. Esa itu menggunakan kata Ibrani Echad. Ya, nah kata dan bahasa Ibrani itu satu rumpun juga dengan bahasa Arab. Jadi semua agama yang benar harus mulai dari tauhid, harus mengakui bahwa Allah itu Esa. Coba kita buka beberapa ayat lain, ya. Bahkan Paulus pun mengajarkan demikian, ya. Paulus pun mengajarkan bahwa Allah itu Esa. Ini ada tiga bagian Alkitab yang kita mengerti sebagai surat-surat Paulus. Coba kita buka 1 Korintus 8 ayat 4. Silakan Miss Injilia, 1 Korintus 8 ayat 4. Banyak sekali ayat Alkitab mengatakan bahwa Allah itu Esa, ya. Silakan. 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Nah, ini Paulus yang mengajarkan tidak ada Allah lain selain Allah yang Esa. Ya. Kemudian Galatia 3:20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Nah, Allah adalah satu. Jadi jangan katakan Allah itu 3. Kalau ada orang menuduh kekristenan menyembah 3 Allah, orang itu nggak kenal agama Kristen berarti ya. Efesus 4 ayat 6. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Nah, saudara dikatakan oleh Paulus, ada satu Allah dan Bapa dari semua. Nah, sekarang kita lewati Paulus ya, dari Yakobus, penulis penulis surat yang bernama Yakobus. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Bayangkan saudara ya, setan saja percaya, bahkan dikatakan gemetar bahwa ada Allah itu Esa. Ya, saudara. Jadi kalau kita aja nggak percaya Allah itu Esa, berarti kita kalah sama setan ya. Setan aja gemeter ya, percaya Allah itu Esa. Nah, saudara-saudara, meskipun demikian ya, dalam bagian awal kitab Taurat juga, ya dalam perjanjian lama juga, misalnya dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 3. Mari kita buka Kejadian 1 ayat 1 dan 3 ya. Meskipun Allah itu Esa, tapi dalam keesaannya itu ada kejamakan ya. Saya tulis ya, jamak. Jamak itu artinya bukan tunggal gitu ya. Ada kejamakan, ada pribadi yang dinyatakan berbeda di situ ya. Mari kita lihat, saudara-saudara ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Bumi sampai belum situ dulu berbentuk ya. dan Pada kosong. mulanya, sampai situ dulu ya, Miss. Pada mulanya Allah, ya Allah atau Elohim, kata Elohim sendiri sebenarnya menunjuk sesuatu yang jamak ya. Ada kata im ya, Elohim ya.
dikatakan dia menciptakan langit dan bumi, ya, di dalam terjemahan aslinya ya. Dia menciptakan langit dan bumi. Nah, saudara, kemudian jadi ada kata Elohim yang bernada jamak, tapi ada kata dia menciptakan langit dan bumi. Nah, kemudian dikatakan ayat 2, silakan Miss. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ada keberadaan lain ya selain Allah yang menciptakan langit bumi itu, ada roh Allah, ya, ada rohnya. Ya, oke. Kemudian setelah ada rohnya dikatakan ayat 3 apa? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi ada Allah menciptakan, ada yang kedua itu roh Allah, dan ada firman yang melaluinya Allah menjadikan sesuatu. Nah, di sini masih belum kelihatan ya Tritunggalnya di mana ya. Tapi nanti kita akan lihat lebih jelas lewat penjelasan selanjutnya. Nah, tapi sekarang kita lompat ke ayat 26 sampai 27. Ayat 26 sampai 27. Masih kejadian pertama. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, teman-teman perhatikan ada kejanggalan di sini ya, ayat 26 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Ada kita ya, sudah jelas itu jamak berarti ya. Nah, kemudian di ayat 27 ya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nyanya itu kan tunggal ya. Jadi di ayat 26 pakai kata kita, tapi kata kita itu di ayat 27 menggunakan katanya. Jadi ada jamak tapi tunggal tapi jamak. Kitanya itu menunjukkan ada lebih dari satu oknum, lebih dari satu pribadi, tapi dari katanya ya, istilahnya itu menunjukkan bahwa ketiganya itu kesatuan ya. Satu, Allah yang satu begitu. Nah, itu sudah ada petunjuk-petunjuk nih. Ternyata Allah kita ini adalah Allah yang esa, tapi dalam keesaannya ini mengandung ada pribadi-pribadi yang berbeda, ya. Nah, tapi dalam kitab Kejadian ini masih belum jelas soal Tritunggal itu. Kemudian ada kata, marilah kita menjadikan manusia itu menjadi seperti gambar dan rupa kita, ya. Mana ya? Menurut gambarnya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, ya. Di ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu menggunakan kata our image, gambar dan rupa kita. Our kan kita ya, image itu gambar dan rupa. Jadi gambar dan rupa kita, bukan gambar dan rupa kita. Jadi gambar dan rupa kita, kitanya tuh satu kesatuan gitu ya. Nah, saudara, jadi kita melihat di sini, kita melihat ada suatu pernyataan firman bahwa Allahnya orang Kristen itu esa, tapi esanya tuh mengandung kejamakan gitu. Ada lebih dari satu pribadi di dalamnya. Nah, saudara, jadi di dalam kitab Kejadian ini sudah ada kilasan-kilasan tentang ketritunggalan Allah ya. Juga dalam bagian-bagian perjanjian lama lainnya ya, terlalu banyak untuk kita buka satu demi satu bagaimana itu dinyatakan di perjanjian lama ya. Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Nah, oleh firman, langit telah dijadikan. Oleh firman dia, firman Tuhan ya, firman dia, langit telah dijadikan. Jadi yang menjadikan langit siapa? Firman. Firmannya siapa? Dia, Allah. Yahweh menjadikan langit. Ya. Dan di sini dikatakan ada firmannya Yahweh menjadikan langit. Ada Yahweh-nya sendiri, ada firman Yahweh di situ. Kemudian dikatakan nafas, ya, nafas dari mulutnya segala tentaranya. Nafas dari mulutnya, kata nafas itu dalam bahasa Ibrani juga punya pengertian roh, oleh rohnya atau nafas.
itu menggunakan kata yang sama ya. Nah, saudara, jadi oleh roh dari mulutnya segala tentaranya itu dijadikan. Tentara langit itu maksudnya planet-planet ya, bintang-bintang, planet-planet itu dibahasakan sebagai tentara langit begitu. Oleh rohnya. Jadi ada keberadaan ilahi yang menciptakan langit, yaitu firman siapa? Dari Yahweh itu, dari Sang Dia itu, dan ada roh yang juga mencipta. Nah, kemudian kita buka Yesaya 48 ayat 15 sampai 16. Yesaya 48, silakan Meriana. Yesaya 48. Yesaya 48 ayat 15 sampai 16. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Nah, ada rohnya, ya kan? Ada Tuhan, Dia yang berdaulat, yang mengutus aku dengan rohnya. Nah, jadi saudara, jadi kita melihat ada keberadaan-keberadaan yang disebut roh, firman, dari keberadaan Allah itu. Nah, saudara, sekarang kita akan mencoba lihat selanjutnya, ya. Jadi jadi intinya para murid Yesus yang pertama ya, 12 rasul itu ya, murid-murid Yesus itu mengenal Allah itu lewat perjanjian lama, lewat Taurat dan perjanjian lama, dan banyak ayat-ayat perjanjian lama lainnya mereka belajar tentang Allah ya. Meskipun dalam perjanjian lama ketritunggalan Allah itu belum terlalu jelas gitu ya, mereka mengenal Allah itu sebagai Allah yang esa, tapi Allah yang esa ini, esanya ternyata ada kejamakan di sana begitu ya. Nah, sekarang kita melihat saudara, lewat Kristus, setelah itu mereka mengenal Yesus Kristus, guru mereka ya, dan lewat pengenalan mereka akan Kristus itulah mereka mengenal bahwa Allah ini, Allah yang disebut Allah Yahweh ini ternyata nyata juga ya di dalam pribadi guru mereka. Karena guru mereka itu guru yang ternyata mati, bangkit atau hidup kembali dan naik ke surga. Nah, sekarang kita melihat ada sebuah pandangan namanya Kristologi from below. Pandangan tentang Kristus dari bawah ya. Maksudnya dari bawah itu dari pemahaman pengalaman para murid. Jadi bukan berdasarkan dari wahyu Allah, dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas, atau bagaimana dari pengalamannya itu mereka mencoba memahami Kristus yang ada di atas itu. Nah, berdasarkan pengalaman mereka, saudara, mereka ternyata belajar mengenal ya bahwa Yesus, guru mereka itu bangkit dari kematian. Ya. Disitulah mereka mengenal bahwa Yesus ini bersifat ilahi karena dia bangkit dari kematian. Bangkit yang seperti apa, saudara-saudara ya? Karena di Alkitab juga ada kok orang-orang yang bangkit dari kematian. Nah, tapi apa bedanya kebangkitan Yesus dengan kebangkitan Lazarus misalnya? Apa bedanya kebangkitan Yesus dengan anak muda yang dibangkitkan oleh Yesus? Ya, apa bedanya? Nah, saudara, manusia umumnya mati. Ya, Roma 3 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Dan dosa di sini artinya meleset dari sasaran. Ya, dosa itu artinya meleset dari sasaran, hamartia. Ya. Jadi harusnya kita itu hidup kekal, cuma karena kita berdosa, kita meleset dari sasaran, akhirnya kita nggak bisa mengalami hidup kekal. Dan upah dari meleset itu, upahnya adalah maut. Ya, harusnya kita mulia, seperti Allah Bapa mulia, ya, tapi karena kita meleset dari sasaran, kita nggak lagi mulia. Ya, harusnya kita memuliakan Allah, tapi karena kita meleset dari sasaran, akhirnya sekarang kita memuliakan diri sendiri. Harusnya kita itu melayani Allah, tapi karena kita meleset dari sasaran, sekarang yang kita layani malah diri sendiri. Nah, upah dari kemelesetan itu adalah maut, kematian, keterpisahan. Maut itu artinya terpisah ya. Nah, saudara-saudara, namun Yesus waktu mati, apakah dia mati karena meleset dari sasaran? Apakah Yesus mati karena dosa? Karena dia meleset dari sasaran. Nah, di dalam surat Ibrani, Anda bisa baca bahwa Yesus adalah imam besar yang ikut dicobai seperti kita. Dia itu manusia yang dicobai,
dan ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita, hanya saja dia tidak berdosa. Demikian dikatakan dalam surat Ibrani ya. Yesus itu dicobai seperti kita, hanya saja dia tidak berdosa. Kalau dia tidak berdosa, kenapa dia mati? Itu pertanyaannya ya. Kenapa dia mati? Nah, jawabannya kita buka di dalam Yohanes 10 ini. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus ya, oleh karena aku memberikan nyawaku. Jadi Yesus mati itu, dia memberikan nyawanya. Ya, dia memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Jadi dia berkuasa untuk mengambil nyawanya kembali, saudara-saudara. Ya, dan dikatakan saudara di sini tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Tidak seorang pun mengambil nyawa Yesus daripada Yesus sendiri. Ya, saudara. Jadi bukan Yesus mati itu ya, bukan karena dosa, bukan karena iblis mencabut nyawanya, bukan karena malaikat kematian ya. Kita juga nggak percaya ajaran soal malaikat kematian ya. Nah, Yesus mati karena dia memberikan nyawanya, dia menyerahkan nyawanya, dan dikatakan dia berkuasa mengambilnya kembali. Jadi saudara-saudara, itu adalah Tuhan Yesus yang dikenal oleh para murid. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah, saudara-saudara, padahal yang punya kuasa hidup dan mati adalah Allah. Ya, yang punya kuasa atas hidup dan mati hanya Allah. Dengan kata lain, Yesus menyatakan dirinya bahwa dirinya itu punya hakikat ilahi, bahwa dia itu punya esensi ilahi, bahwa dia adalah Allah. Ya, saudara ya. Nah, apalagi dia bangkit, ya. Para murid mengalami perjumpaan secara berbeda lewat gurunya yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Yesus naik ke surga untuk mempersembahkan ya kurban itu, yaitu dirinya sendiri kepada Bapaknya di surga. Dia menjadi imam. Nah, saudara, ini yang dialami oleh para murid ya. Jadi para murid tuh mengenal Allah tuh pertama-tama tuh lewat Taurat ya. Mereka mengenal Allah tuh pertama-tama lewat Taurat. Tapi kemudian setelah itu mereka berjumpa dengan Yesus dan mulai mengenal Allah di dalam Yesus Kristus ini, dalam gurunya yang mati dan bangkit. Kok ada ya? Ada orang mati dan bangkit kembali dan hidup selamanya lalu naik ke surga. Nah, itu hanya Yesus. Yang lain-lain seperti Lazarus misalnya, mereka mati dan dibangkitkan, ya, tapi kemudian mati lagi. Ya, di Alkitab kita bertemu beberapa orang yang mati dan dihidupkan, tapi kan mereka mati lagi, gitu ya. Nah, Yesus mati, bangkit, ya, mengambil nyawanya kembali dan hidup selamanya naik ke surga. Itu cuma Yesus. Makanya para murid mulai mengerti sekarang, wah, guru yang aku kenal ini, yang bernama Yesus ini, bukan manusia biasa. Ya, dia adalah ilahi. Karena hanya Allah yang berkuasa memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Nah, kemudian saudara, para murid juga mulai mengenal ya tentang Allah itu lewat Pentakosta. Ya, di dalam peristiwa Pentakosta, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 3, mereka berkumpul di satu tempat. Ya, kemudian terdengarlah suara angin, ya, dan nyala api muncul di atas kepala mereka. Nah, saudara, jadi ada angin, ya, dan api. Nah, bandingkan dengan Yehezkiel 1 ayat 1 sampai 4. Mari kita buka Yehezkiel 1 ayat 1 sampai 4. Yehezkiel 1 ayat 1 sampai 4. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Ayat 2, pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun ke-5 sesudah Raja Yoyakin dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Buzi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ayat 4, lalu aku melihat, sungguh angin badai bertiup dari udara,
dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar di dalamnya, dan di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasana mengkilat. Puasa ya. Nah, saudara-saudara, jadi kita melihat di perjanjian lama, saudara-saudara, Yeskiel itu, imam itu mendapatkan penglihatan, penglihatannya itu melibatkan angin dan api. Nah, hal yang sama muncul dalam peristiwa Pentakosta. Ketika Roh Kudus dicurahkan, itu juga ada angin dan api. Mereka mulai belajar memahami. Ternyata ada Allah, Yahweh, yang kita kenal di perjanjian lama, Allah yang Esa itu. Kemudian ada Yesus Kristus yang bersifat ilahi itu, yang mati dan hidup selamanya, lalu naik ke surga. Dan kali ini Allah mencurahkan Roh Kudusnya, dan Roh Kudusnya ini waktu hadir, sama kehadirannya seperti waktu Allah itu memperlihatkan diri kepada Yeskiel. Ada angin dan api. Lalu siapakah Roh Allah ini? Nah, saudara, di situ mereka mulai belajar mengenal, ternyata Roh Allah ini adalah sehakikat dengan Allah sendiri. Nah, karena itu mereka mulai melihat ada ketritunggalan Allah dinyatakan, dan mereka kemudian mulai belajar bahwa Allah itu adalah Allah yang kita kenal kemudian sebagai Allah Trinitas. Nah, lebih jelasnya mari kita akan coba lihat lagi ya dalam penjelasan-penjelasan selanjutnya. Jadi para murid mulai belajar memahami Allah dalam 3 tahap hidup mereka ya. Mereka mulai mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh. Mereka tidak spekulasi karena mereka mengalami sendiri. Mereka mengalami sendiri, mereka baca Taurat, mengenal Allah Yahweh, mereka melihat Yesus dan hidup bersama Yesus, dan Yesus mati dan bangkit, mereka juga menyaksikan, dan kemudian mereka mengalami Roh Kudus dicurahkan, dan ketika Roh Kudus hadir, ciri-cirinya seperti ketika Allah itu hadir. Nah, jadi mereka mengalami sendiri semua pengalaman itu, karena itu mereka disebut dengan saksi, ya, mereka disebut dengan saksi. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan mencoba melihat lebih detail tentang Tritunggal itu sendiri ya. Nah, saudara, tentang Tritunggal ini kita lihat definisi, pengertian secara sederhana saja ya. Apa itu Tritunggal? Tritunggal adalah apa dan bagaimana di dalam diri Allah yang Esa itu, yaitu satu hakikat, 3 pribadi, Bapa, Anak atau Firman, dan Roh Kudus. Tidak bisa dipisahkan, ya, ini penting ya. Tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Jadi Bapa berbeda dengan Anak, Anak berbeda dengan Roh Kudus berbeda dengan Bapa. Tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Jadi bukan 3 Allah yang dicampur jadi satu. Itu yang perlu kita pahami. Bukan 3 Allah yang dicampur jadi satu. Seperti gado-gado ya, bukan. Ya, dia bukan gado-gado. 3 Allah yang dicampur jadi satu, bukan, saudara ya. Tapi satu Allah, ya, satu Allah, ya. Tapi yang benar adalah satu Allah dalam 3 pribadi, ya, satu Allah dalam 3 pribadi, bukan 3 Allah yang dicampur jadi satu, bukan. Nah, saudara, kemudian sekarang kita akan lanjut lagi penjelasan selanjutnya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus memiliki satu esensi atau satu hakikat keilahian. Esensi atau hakikat keilahian Putra itu satu bersama Allah, dan esensi keilahian Roh Kudus itu juga satu di dalam Bapa. Jadi bukan 3 Allah, ya, karena ketiganya ada dalam satu esensi yang sama, satu hakikat yang sama. Ingat tadi di dalam Kejadian pasal 1 ya, marilah kita. Nah, lalu kemudian disambung dengan katanya. Jadi nya itu menunjukkan keesaannya, kesatuannya, tapi kata kita itu menunjukkan ada pribadi-pribadi yang berbeda, ya. Ketiganya memiliki satu kehendak, satu kemuliaan, memiliki kuasa mengampuni, sukacita, keindahan, dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat dari 3 hipostasis atau 3 keberadaan di dalam diri Allah, ya. Nah, saudara, sekarang kita mulai belajar, saya agak lebih cepat ya, bahwa Tritunggal itu bukan soal jumlahnya Allah. Tadi kita sudah belajar bahwa Tritunggal itu bukan soal jumlahnya Allah, ya. Tapi, saudara, kita belajar tadi bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu. Ayat-ayatnya sudah jelas tadi dalam 1 Korintus 8 ayat 4, Galatia 3:20, ya.
Jadi Tritunggal itu menjelaskan keadaan di dalam Allah yang Esa itu. Tritunggal itu istilah yang digunakan untuk menjelaskan keesaan Allah, bukan menghancurkan keesaan Allah. Nah, saudara, ini penjelasannya, dan Bapa itu sumber yang dari firman-Nya dan rohnya berasal. Bapa itu sumber yang darinya firman-Nya dan rohnya berasal. Keduanya, yaitu firman dan roh itu di dalam Bapa yang adalah satu. Tadi kita sudah ingat ya, dalam 1 Korintus 8 ayat 4 dikatakan Allah yang satu itu ya Bapa itu. Mari kita buka deh 1 Korintus 8 ayat 4, karena ayat ini 2 kali muncul nih ya. 1 Korintus 8 ayat 4. Jadi Allah kita tuh satu, yaitu Sang Bapa itu. Jadi kalau mau ditanya Allahnya orang Kristen berapa? Ya satu, Esa. Siapa? Ya Bapa itu. 1 Korintus 8 ayat 4. Silakan yang sudah ketemu. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Nah, ayat 6-nya, Pak. Ayat 6. Ini nih harusnya ayat 6 nih. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan sampai situ dulu ya, sampai situ dulu Pak, sampai situ dulu. Nanti kita sambung lagi, nanti ayat ini akan kita baca lagi. Nah, saudara, jadi jelas-jelas Alkitab mengatakan, namun bagi kita, orang Kristen ya, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya, kenapa disebut Bapa? Karena daripadanya berasal segala sesuatu. Kenapa Bapa disebut Bapa? Ya, bukan karena dia punya istri dan istrinya disebut ibu, bukan ya. Disebut Bapa karena dia adalah asal dari segala sesuatu. Seperti kalau kita punya orang tua ya, bapak kita kan tuh asal dari keberadaan kita juga gitu ya. Kita lahir dari bapak kita begitu. Tapi itu dalam pengertian biologis ya. Nah, kemudian juga bapak itu jadi sumber mata pencaharian, sumber ekonomi keluarga, begitu ya, secara umum kan begitu ya. Kemudian bapak itu menjadi sumber otoritas, sumber perlindungan. Nah, jadi bapak itu menunjuk sumber, ya. Istilah bapak itu menunjukkan kepada Allah itu sebagai sumber dari segala sesuatu. Jadi Allahnya orang Kristen berapa? Satu. Siapa? Ya Bapa. Bapa di surga itu Allah kita, ya. Nggak ada Allah yang lain. Nah, saudara, jadi Allah kita itu adalah Bapa di surga. Nah, tapi firman dan roh itu ada di dalam Bapa itu. Ya, firman dan roh ya ada di dalam Bapa itu. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Nah, kalau dalam ayat ini saja kita belajar bahwa aku keluar dan datang dari Allah. Aku keluar dan datang dari Allah. Jadi Yesus mengatakan aku keluar dan datang dari Allah. Saudara, jadi Yesus itu berasal dari Allah, ya. Yesus berasal dari Allah. Ia datang dari Allah. Nah, di bagian Alkitab lain juga kita mengerti bahwa Roh Kudus itu diutus oleh Allah, ya, diutus dari Allah kepada kita. Nah, saudara, jadi baik roh maupun firman atau Yesus itu berasal dari Allah. Awalnya berada di dalam diri Allah sendiri. Ya, ingat tadi di dalam bacaan kita yang Mazmur tadi, dengan firman Tuhan, ia menciptakan langit, dengan rohnya, dengan nafasnya, ia menciptakan tentara langit, menciptakan planet-planet dan alam semesta. Jadi roh dan firman itu ada di dalam Allah. Itu tadi di dalam Mazmur yang dibaca oleh Bu Jovan tadi ya. Oke, sekarang khusus tentang Bapa, ya, tentang Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Tadi kita sudah baca ya, bahwa Allah itu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu. Itu sebabnya dia disebut Bapa bukan karena dia laki-laki, karena Allah itu tidak punya gender. Ya, Allah itu roh, karena roh dia tidak punya jenis kelamin. Jadi Allah itu bukan keberadaan yang berjenis kelamin, dia roh begitu ya.
Jadi dia tidak perlu menikah dengan siapapun, lalu punya anak, nggak perlu, ya. Nah, saudara, jadi istilah Allah Bapa jangan dimengerti secara biologis, karena Allah tidak punya jenis kelamin. Ia disebut Bapa karena menjadi asal-usul dari segala sesuatu, asal-usul firman-Nya, yaitu Sang Anak. Sang Anak pun berasal dari Allah, firman-Nya itu berasal dari Allah. Seperti saya berkata-kata, ya, kata-kata atau firman kan artinya kata-kata, ya. Kata-kata saya itu berasal dari saya, keluar dari saya. Nah, saudara, ya, keluar dari saya. Nah, saudara, jadi Bapa adalah istilah teologis, bukan istilah biologis. Nah, itu tentang Bapa. Jadi Bapa itu menjadi asal-usul segala sesuatu, yang daripadanya semua berasal, termasuk anak pun keluar dari Bapa, dan roh itu juga keluar dari Bapa, ya, karena itu adalah bagian dari hakikat Allah sendiri. Nah, saudara, sekarang kita akan coba melihat ini, ya, tentang anak. Sekarang tentang anak. Nah, Allah itu satu, dan di dalam Allah yang satu itu terdapat firman-Nya, terdapat perkataannya. Kan Allah itu Allah yang berkata-kata, ya, Allah yang berfirman, Allah yang berlogika, dan logikanya itu keluar dalam bentuk firman. Nah, firman itu disebut anak, ya. Kenapa firman itu disebut anak? Karena firman itu terkandung di dalam Allah dan keluar dari Allah, ya. Dalam bahasa manusia, yang dikandung dan keluar itu disebut anak. Oleh sebab itu, firman itu disebut anak Allah, karena keluar dari Bapa, merupakan perkataan Allah, kalimatullah, ya, firman Allah. Nah, karena Allah satu, maka perkataannya atau firmannya pun cuma satu, ya. Itu sebabnya anak itu disebut anak yang tunggal, yang satu-satunya. Firman Allah yang menjadi manusia, Yesus anak Allah yang tunggal, yang satu-satunya. Nah, saudara, jadi tidak ada Yesus yang lain. Nah, saudara, jadi itu ungkapan Bapak dan anak, ya. Dan sebagai Bapa, ya, karena dia kekal, maka anak itu juga kekal, ya. Karena Bapa itu akan selalu jadi Bapak karena ada anak. Nah, kalau Bapa itu kekal, maka anak itu kekal, ya. Seandainya anak itu, yaitu Tuhan Yesus itu tidak kekal, maka Bapa pun tidak kekal, gitu, ya. Karena apa? Karena untuk sesuatu disebut Bapa kan harus ada anak, begitu. Nah, jadi kalau anak itu kekal, berarti Bapaknya kekal, ya. Tapi kalau anaknya itu ada mulanya, ada permulaannya, gitu, ya, ada awalnya, berarti ada satu masa di mana Allah itu bukan Bapa. Allah itu tidak menjadi Bapa. Nah, karena itu Bapa itu kekal, maka anak itu kekal. Nah, anak itu kekal, karena itu Bapa pasti kekal. Ya, karena Bapa dan anak adalah sebutan yang nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Begitu, ya. Ada Bapa, pasti ada anak. Ada anak, berarti ada Bapa. Begitu. Kalau anak tidak ada, berarti Bapaknya juga nggak ada. Begitu, ya. Karena kan ada anak, pasti ada Bapa. Nah, saudara, jadi Bapa itu kekal, anak itu kekal. Saudara, karena itu di dalam Allah, hakikat anak sama dengan Bapa. Ya, hakikat anak sama dengan Bapa. Itu Yesus itu sehakikat dengan Bapa. Dia adalah firman atau kata-kata dari diri Allah yang hadir. Contohnya orang menelpon misalnya, ya. Waktu saya telepon Pak Stephen Kondoy, ya. Yang angkat itu Bu Jovan, ya. Halo. Bu Jovan jawabnya halo lagi, ya. Halo. Ini Pak Cahyo, Bu, mau bicara dengan Pak Stephen Kondoy, gitu, ya. Nah, lalu Bu Jovanka akan ngomong ke suaminya, Pak Stephen, ya. Stephen, ada telepon. Nah, pasti Pak Stephen tanya, telepon dari siapa? Nah, lalu Bu Jovan akan jawab siapa? Telepon dari Pak Cahyo. Bu Jovan tidak mengatakan telepon dari suara, kan enggak, ya. Dia pasti langsung bicara telepon dari Pak Cahyo, karena yang menelpon Pak Cahyo, meskipun yang muncul suaranya saja, kata-katanya saja, tapi kata-kata itu merepresentasikan atau mewakili pribadinya. Jadi, ketika saya menelpon Pak Stephen Kondoy, meskipun yang terdengar hanya suara saya, tapi kata-kata atau suara saya itu merepresentasikan kehadiran saya sepenuhnya di situ. Saya hadir di situ, ya, lewat kata-kata saya, ya.
Jadi makanya Bu Yovan akan mengatakan kepada suaminya, itu yang telepon Pak Cahyo. Ya, Bu Yovan tidak mengatakan itu yang nelpon suara. Wah, suara apa begitu ya? Yang nelpon Pak Cahyo, langsung disebut identitasnya Pak Cahyo yang telepon gitu. Jadi kata-kata itu atau firman itu ya adalah representasi kehadiran dari sosok itu sendiri ya. Nah, saudara, demikian juga firman atau kata-kata atau Yesus Kristus adalah representasi kehadiran dari diri Allah sendiri ya. Nah, apalagi kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1. Silakan dibaca oleh Miss Injilia, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ada kata pada mulanya. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Dalam Kejadian 1 ayat 1 yang kita baca tadi, yang tadi kita baca ya, tentang penciptaan, pada mulanya Allah. Dalam Yohanes 1, pada mulanya firman. Jadi, firman ada daripada mulanya. Dalam Kejadian 1, Allah ada daripada mulanya. Jadi, Allah dan firman itu sehakikat. Ya. Firman itu ada daripada mulanya. Nah, dalam Kejadian 1, Allah ada daripada mulanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelumnya tidak ada sesuatu apapun, hanya Allah. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Jadi firman itu sama dengan Allah. Dengan jelas dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, NRK and hologos, kai hologos and prostonteon, kaites and hologos. Dalam bahasa Yunani. Nah, saudara, jadi kita melihat bahwa firman itu ada pada mulanya. Dalam Kejadian 1, Allah itu ada pada mulanya. Jadi firman itu adalah Allah sendiri. Ya, saudara. Lalu Ibrani 1 ayat 2. Ibrani 1 ayat 2. Silakan dibaca oleh Pak Ridel. Ibrani 1 ayat 2. Ridel yang maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kata dia ini menunjuk kepada siapa, Pak? D-nya huruf besar. Ada istilah anaknya ya. Maka pada zaman akhir ini, ia, Allah, telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. A-nya huruf besar, N-nya huruf besar ya. Anaknya. Itu menunjuk kepada Tuhan Yesus, benar. Ya. Yang ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, maksudnya oleh anaknya itu, Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh anaknya, Allah telah menjadikan alam semesta. Anaknya itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Jadi oleh Tuhan Yesus, oleh anaknya, Allah telah menjadikan alam semesta. Ya. Nah, anaknya itu menjadikan, oleh anaknya, Allah menjadikan alam semesta. Sedangkan dalam Kejadian 1 tadi, ya, ayat 3 khususnya ya, Allah menjadikan alam semesta dengan perantaraan apa? Firman. Ya. Allah, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu ayat 6, berfirmanlah Allah. Ayat 9, berfirmanlah Allah. Ayat 11, berfirmanlah Allah. Jadi Allah menciptakan itu lewat firman. Sedangkan dalam Ibrani 1 ayat 2, Allah menciptakan oleh perantaraan anaknya. Jadi anaknya itu sama dengan firman. Ya, seperti dalam Yohanes 1 ayat 14. Ya, firman itu menjadi manusia. Dan manusia itu disebut dengan Yesus Kristus. Jadi yang disebut dengan anak Allah itu ya Yesus, ya sama juga dengan firman ya. Anak sama dengan firman, sama dengan Yesus. Nantinya menjadi manusia ya, nantinya menjadi manusia yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Nah, lewat anaknya ini, lewat firmannya ini, lewat Yesus ini, Allah menciptakan alam semesta. Jadi, anak ini adalah pencipta. Yesus ini adalah pencipta. Ya, bersama-sama Allah mencipta. Bersifat ilahi. Ya, bersifat ilahi. Nah, sekarang kita akan coba lihat lagi poin ketiga. Poin ketiga ya. Pribadi Yesus dan pribadi Bapa ya, meskipun sama-sama pencipta ya, bersama-sama menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan melalui firman-Nya.
Nah, tapi pribadi Yesus dan pribadi Bapa ini harus dibedakan. Kenapa harus dibedakan, saudara? Karena memang berbeda, begitu ya, meskipun tidak dapat dipisahkan. Ya, ada dalam hakikat esensi yang sama, yaitu ilahi. Ya, tapi ketiganya bisa dibedakan. Coba kita lihat 2 Korintus 11 ayat 31. 2 Korintus 11 ayat 31. 2 Korintus 11 ayat 31. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Yesus meskipun tidak terpisahkan dengan pribadi Bapa, karena satu esensi ya, satu hakikat, sama-sama mencipta ya, bersama-sama dalam penciptaan maksudnya, tapi bisa dibedakan. Contoh dalam 2 Korintus 11 ayat 31 dikatakan di sini bahwa Allah yaitu Bapa dari siapa? Dari Yesus Tuhan kita. Jadi jelas Bapa dan Yesus itu lain. Ya, Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Karena di sini dikatakan Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita. Jadi Yesus itu bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Satunya dalam pengertian esensi, tapi beda pribadi. Ya, Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Sama seperti kita ya, kata-kata kita itu adalah satu kesatuan dengan kita sebagai individu. Tapi kata-kata kita tetap bukan kita. Tetap beda dengan kita kan. Nur Cahyo dan kata-katanya itu satu, tapi tetap bisa dibedakan. Ya kata-kata, ya Nur Cahyo sebagai satu keberadaan begitu. Tetap bisa dibedakan, tapi ada dalam satu kesatuan begitu. Ya. Tidak bisa dipisahkan, ya kata-katanya Nur Cahyo, ya adalah Nur Cahyo itu sendiri, representasi dari Nur Cahyo, tidak bisa dipisahkan. Ya, tapi bisa dibedakan. Ya, kata-kata saya bisa dibedakan dengan individunya Nur Cahyo, tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya ya di atas kayu salib Yesus berseru kepada Bapanya, Eloi Eloi atau Eli Eli lama sabachthani. Ya, Yesus ketika berseru itu dia benar-benar berseru kepada Bapaknya, pribadi yang lain dari Tritunggal. Ya, dia tidak ngomong ke dirinya sendiri, dia benar-benar ngomong Eloi Eloi lama sabachthani. Ya, karena memang Bapa dan Yesus beda pribadi, tapi dalam satu kesatuan yang esa. Ini diucapkan Yesus bukan karena putus asa, tapi karena sebagai orang Yahudi yang saleh, ya sebagaimana dipraktekkan dalam agama Islam misalnya ya. Ketika berdoa tuh dia akan mengutip kitab suci. Jadi Yesus ketika berdoa di kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, sebetulnya kalimat itu dia mengutip kitab suci, mengutip perjanjian lama. Ya, dalam ketakutannya sebagai manusia waktu di kayu salib itu ia mengutip Mazmur 22 ayat 1. Ya, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Dia kutip dari Mazmur 22 ayat 1. Karena Mazmur 22 itu adalah nubuatan mesianik yang sedang Yesus genapi. Ya, nubuatan mesianik yang Yesus sedang genapi. Mesianik itu artinya yang diurapi. Nah, jadi orang Kristen, saudara, adalah orang-orang yang pengikut Mesias, ya, atau pengikut Kristus. Mesias itu bahasa Ibrani, Kristus itu bahasa Yunani. Artinya pengikut dari Dia yang diurapi. Ya, kekristenan muncul bukan karena ada kitab turun dari surga. Jadi agama Kristen bukan muncul karena ada Alkitab turun jatuh dari langit, gitu ya, bukan. Tapi kekristenan muncul karena ada tukang kayu miskin yang bernama Yesus yang kemudian disalibkan. Tapi kemudian para muridnya memberi kesaksian bahwa tukang kayu yang disalibkan ini bangkit dari kematian. Artinya bersifat ilahi. Jadi dasar kekristenan, saudara, dasar kekristenan itu bukan ini ya, bukan agama kitab gitu ya, bukan agama kitab, tetapi pribadi bernama Yesus Kristus. Ya, pribadi bernama Yesus Kristus. Ya, agama yang mengikut satu pribadi, manusia Yesus Kristus. Ya, manusia Yesus Kristus. Ini dia. Nah, saudara, karena itu manusia Yesus Kristus ya, atau Kristus itu disebut dalam Islam Al-Masih, atau disebut juga Mesias, artinya yang diurapi. Jadi Kristus, Al-Masih, Mesias, yang diurapi itu sama aja. Ya. Nah, saudara, jadi itulah kekristenan, agama yang mengikuti satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dan kemudian kita melihat
di Perjanjian Lama yang diurapi itu ada 3 jabatan: imam, raja, nabi. Ya, imam ini yang mempersembahkan kurban dan berdoa bagi umat. Jadi imam itu, imam dalam agama Kristen beda dengan imamnya orang Muslim ya, orang Islam ya. Karena imam dalam orang Islam itu artinya yang memimpin sembahyang gitu ya. Tapi dalam imam dalam pengertian orang Kristen tidak hanya memimpin sembahyang, imam itu juga yang mempersembahkan kurban. Ya, kemudian ada raja. Raja juga diurapi pakai minyak ya. Nabi juga diurapi pakai minyak. Nah, jadi ketiga-tiganya itu bisa disebut Mesias sebetulnya ya. Baik imam seperti Harun, raja seperti Daud, nabi ya seperti Nabi Elia, itu bisa disebut sebagai Mesias juga. Tapi hanya satu pribadi yang memikul 3 jabatan ini sekaligus. Sekaligus imam, sekaligus raja, sekaligus nabi. Ya, siapakah orang itu? Orang itu bergelar Hamasiah. Ada kata H ya. H itu menunjukkan, kalau dalam bahasa Inggris itu seperti kata the, ya. Jadi, siapa yang disebut Hamasiah itu? Ya, Al-Masih itu, ya cuma Yesus, ya. Yesua Hamasiah, atau Yesus sebagai Al-Masih, ya. Isa Al-Masih, Yesus sebagai Al-Masih. Inilah yang memikul 3 jabatan itu sekaligus, imam, raja, dan nabi. Sebagai imam, dia mempersembahkan kurban, yaitu dirinya sendiri, dengan mati di kayu salib. Sebagai raja, Yesus itu memimpin hidup kita, memerintah hidup kita, memerintah alam semesta ini. Sebagai nabi, dia mengajar dengan pengajaran-pengajarannya, menjadi guru bagi kita. Jadi saudara, imam, raja, nabi, semua menjadi satu dalam pribadi Tuhan Yesus. Karena itu Yesus disebut sebagai Yesua Hamasiah, ya, Isa Al-Masih, Kristus. Nah, ternyata Kristus ini, ya Mesias ini, mati, bangkit, tidak mati lagi. Ya, mati, bangkit, dan tidak mati lagi. Dan itulah inti dari Injil. Ya, itulah inti Injil. Mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 3-4. Itulah inti dari Injil. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Itu yang disebut inti dari Injil. Yang disebut pemberitaan Injil itu memberitakan Yesus mati, bangkit, ya, untuk penebusan dan keselamatan orang berdosa seperti kita. Dikatakan yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yang sangat penting atau yang pertama-tama telah diterima Paulus dari Kristus sendiri, ya, yaitu bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit. Nah, itulah inti Injil, saudara-saudara ya. Jadi orang Kristen percaya Injil, dan Injil itu artinya apa? Injil itu artinya bukan jadi orang baik. Injil itu artinya bukan harus rajin ibadah. Injil itu artinya bukan kamu harus melakukan aturan ini dan itu. Bukan. Injil itu intinya adalah yang diberitakan oleh banyak misionaris, dan banyak misionaris mati karenanya adalah Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga untuk penebusan dosa dan keselamatan kita, orang berdosa. Nah, itu Injil. Ya. Nah, saudara, jadi sebagai guru komisi anak dan pembimbing komisi pemuda, kita harus memahami apa itu Injil. Dan Injil itu telah diterima Paulus dari Kristus sendiri, jadi bukan Paulus yang ngarang, bukan hasil karya Paulus. Dan orang mengatakan Paulus adalah penemu kekristenan, bukan. Paulus sendiri menerima dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, apa yang disebut dengan pengajaran inti dari Injil itu. Kita perlu belajar juga bahwa Yesus dan Bapa itu beda, ya, meskipun ketiganya tidak terpisahkan ya, secara hakikat atau esensi, tapi tetap bisa dibedakan karena istilah Allah dan Tuhan itu beda. Nah, tapi itu topik yang berbeda, kita nggak akan bahas hari ini ya. Allah itu artinya yang disembah, Tuhan itu artinya yang dipertuan, yang diikuti, yang dituruti, yang ditaati, itu artinya Tuhan atau kurios atau Tuan ya. Jadi Allah itu sesembahannya, yang disembah. Tuhan itu artinya yang diikuti, yang ditaati.
Ya, jadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan itu artinya percaya kepada Yesus sebagai yang kita taati, yang kita turuti, yang kita patuhi, ya. Itu artinya Yesus sebagai Tuhan. Dia adalah pemimpin. Nah, itu artinya Yesus sebagai Tuhan. Nah, kalau Allah itu artinya sesembahan. Yesus sebagai Allah artinya Yesus yang layak menerima penyembahan. Jadi istilah Allah dan Tuhan itu beda ya teman-teman dalam teologi ya. Cuma kadang-kadang orang awam nggak bisa membedakan itu begitu ya. Allah itu artinya yang kita sembah. Ya, Tuhan itu artinya yang memimpin kita, yang kita turuti, yang kita taati. Nah, Yesus adalah Allah dan Tuhan. Dia sehakikat dengan Allah, tapi dia sendiri diangkat oleh Allah sebagai Tuhan. Coba kita buka Kisah Rasul 2 ayat 36 ya. Kisah Rasul 2 ayat 36. Kisah Rasul 2 ayat 36. Kisah Rasul 2 ayat 36. Silakan dibaca. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, jadi jelas di sini Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi Yesus menjadi Tuhan itu karena Allah yang menjadikan dia Tuhan. Nah, karena itu kita mengerti apa sih bedanya arti kata Tuhan dan Allah. Allah itu artinya yang disembah, Tuhan itu artinya yang memimpin, yang kita taati, yang dipertuan, ya majikan begitu. Tuhan itu artinya majikan kita. Nah, jadi Allah Bapa itu ya telah menjadikan Yesus itu pemimpin, tuan atas segala sesuatu. Menjadi tuan atas alam semesta, menjadi pemimpin, menjadi raja atas seluruh bumi dan alam semesta. Nah, Allah yang mengangkat Yesus menjadi penguasa, Tuhan. Nah, tapi sebetulnya dalam pengertian ini, apakah berarti Yesus lebih rendah dari Allah? Tidak, karena Yesus sendiri sehakikat dengan Allah. Nah, itu masalahnya. Itu yang membuat banyak orang akhirnya nggak mengerti ya. Berarti Yesus lebih rendah dari Allah dong? Bukan, karena Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai yang ilahi. Dia bangkit dari kematian. Dia mati menyerahkan nyawanya. Mana ada manusia kayak begitu, mana ada ciptaan kayak begitu, mana ada makhluk kayak begitu, karena hanya Allah yang berhak atas hidup dan mati. Hanya Allah yang berkuasa atas hidup dan mati. Nah, berarti Yesus itu Allah, gitu ya. Tapi Allah yang berbeda dengan Bapa. Bapa berbeda dengan Yesus, begitu. Nah, saudara, tapi Yesus sendiri adalah ilahi. Nah, saudara, ada ayat-ayat lain ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 5. Tapi bagaimana dengan kalimat ini? Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Nah, Anda harus perhatikan, waktu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bukan mengatakan aku dan Bapa sama saja. Yesus nggak bermaksud mengatakan begitu ya. Sudah jelas, aku dan Bapa adalah satu, artinya satu di sini adalah satu secara esensi, secara hakikat. Ada Allah, Bapa yang adalah Allah yang Esa, Allah yang satu itu, tapi ternyata firman-Nya atau perkataannya yang kita kenal sebagai Yesus ini juga bersifat ilahi, juga bersifat kealahan, ya. Jadi, saudara, Yesus dan Bapa adalah satu dalam hakikat kealahan, esensi kealahan, ya. Dia adalah perkataan yang keluar dari Bapa. Yesus adalah firman yang keluar dari Bapa, ya. Satu dengan Bapa, tapi bisa dibedakan. Jadi, aku dan Bapa adalah satu, itu bukan artinya aku dan Bapa sama saja, bukan, ya. Itu salah kaprah ya, orang-orang sering salah kaprah, makanya muncul pengajaran-pengajaran sesat akhir-akhir ini yang sedang viral di YouTube ya, yang mengatakan aku dan Bapa sama saja. Tidak, ya, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bukan aku dan Bapa sama saja, bukan. Nah, Allah Bapa yang satu itu memiliki firman, kata-kata yang hanya satu, ya, yang disebut anak, ya. Lagi-lagi anak ini bukan dalam pengertian biologis ya, disebut anak karena keluar dari Bapa. Nah, firman-Nya yaitu Allah itu, firman-Nya Allah itu satu di dalam Allah sendiri karena dia keluar dari Allah. Yesus disebut Allah karena ia adalah firman-Nya Allah yang satu di dalam dirinya Allah. Ya, melalui firman-Nya itu ia menciptakan dunia, melalui anaknya itu
yang menciptakan dunia, ya. Jadi saudara, inti pengajaran kita sejauh ini adalah Allah itu esa, ya. Tetapi dalam keesaannya Allah itu berfirman, ya. Dia punya firman. Firman itu ada di dalam Dia, sehakikat dengan Dia, tapi firman itu bisa dibedakan dengan Dia. Dan firman itu menjadi manusia namanya Yesus. Yesus itu beda dengan Bapa sebagai yang punya firman, tapi Yesus itu sehakikat dengan Bapa karena berasal dari Bapa, ada di dalam Bapa dan keluar dari Bapa. Jadi Yesus itu sehakikat dengan Bapa, ya, tetapi beda, ya, bisa dibedakan. Nah, saudara, kemudian kita juga melihat Yesus tidak pernah secara eksplisit mengatakan dirinya Allah, dan ini yang dipakai oleh orang-orang agama lain, ya. Orang-orang agama lain mengatakan, coba cari di Alkitab di mana Yesus itu mengatakan dirinya Allah. Ya, memang tidak ada, saudara, ya. Di Alkitab memang tidak ada kalimat yang secara eksplisit mengatakan Yesus mengklaim dirinya Allah. Memang nggak ada, ya. Tetapi, nah ini tetapi, yang banyak orang nggak mengerti ini ada tetapinya, ya. Tetapi Yesus itu mengucapkan kalimat-kalimat, memberikan pernyataan-pernyataan yang kesimpulannya, kalau kita simpulkan, tidak lain dan tidak bukan, Yesus itu mau mengatakan bahwa dirinya Allah. Ya. Yesus mau mengatakan dirinya Allah. Contohnya apa? Contohnya dalam Yohanes 1 ayat 18. Silakan dibaca oleh Pak Dev lagi, Yohanes 1 ayat 18. Pak Dev. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada yang pernah melihat Allah, ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah, yaitu Tuhan Yesus maksudnya, ya. Firman itu, perkataan Allah itu, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Apa maksudnya pangkuan? Lagi-lagi kita ingat, ya, Allah itu kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi apa maksudnya pangkuan? Kita ingat juga tadi, Allah itu roh, tidak boleh dimengerti secara biologis. Allah tidak dapat dimengerti bahwa dia itu punya tubuh fisik kayak kita. Terus apa kata pangkuan di sini maksudnya? Nah, saudara, istilah pangkuan kita ingat itu adalah sebuah ungkapan kedekatan. Ya, seperti anak di pangku itu dekat dengan hati sang ibu, dekat dengan jantungnya sang ibu, bisa mendengarkan denyut jantungnya sang mamah, begitu ya. Dekat karena di pangku, ya. Jadi kata pangkuan itu mengungkapkan sebuah kedekatan atau dalam rengkuhannya, dalam pelukannya. Jadi sebuah keintiman itu maksudnya. Jadi kalau dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yaitu Yesus yang ada di pangkuan Bapa, itu maksudnya yang dekat dan intim dengan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesuslah yang menyatakan seperti apa Bapa itu. Karena Yesus itu ada dalam hakikat yang sama dengan Bapa. Tapi dia bisa dibedakan dengan sang Bapa. Nah, lagi-lagi kita ketemu istilah Allah, Bapa dan Yesus itu satu kesatuan tapi bisa dibedakan, gitu ya. Ketemu lagi kata bisa dibedakan di sini, ya. Yohanes 15 ayat 17 sampai 18, ya. Jadi Yesus menyatakan dirinya, menyatakan kealahannya seperti apa lagi? Kita lihat Yohanes 5 ayat 17 sampai 18. Tidak semua ayat-ayat ini bisa Bapak Ibu ajarkan kepada anak-anak, setidaknya untuk saat ini, tapi setidaknya menguatkan teman-teman sendiri untuk memahami Allah yang disembahnya, gitu ya. Yohanes 5 ayat 17 sampai 18. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berkuasa lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus dengan merajam. Karena Yesus dianggap menyamakan dirinya dengan Allah ketika Yesus mengatakan Allah itu Bapakku. Ya. Ingat ya, saudara ya, inti pelajaran hari ini,
Siapa Allah kita? Ya Bapa. Ya, Yesus pun mengatakan Allah itu adalah Bapa. Dan dia menyebut itu sebagai Bapanya. Dan orang Yahudi marah sekali karena waktu Yesus menyebut dirinya Allah itu Bapanya, artinya ada dalam relasi yang sangat intim, yang dekat, itu sama saja menyamakan dirinya dengan Allah. Itu jelas-jelas dicatat di Alkitab. Yesus dianggap oleh musuh-musuhnya menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi memang Yesus nggak pernah ngomong sih, saudara-saudara, akulah Allah. Yesus nggak pernah ngomong gitu. Ya, mau cari dari Kejadian sampai Wahyu pun nggak ketemu ya. Yesus mengatakan akulah Allah, itu nggak akan ketemu ya. Cuma waktu Yesus mengatakan Allah adalah Bapakku, musuh-musuhnya orang Yahudi langsung pengen bunuh dia. Alkitab mengatakan karena Yesus dianggap menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, saudara, jadi Yesus itu Allah, Yesus itu ilahi, Yesus itu layak menerima penyembahan kita. Dia Allah, tapi dia bukan Bapa. Makanya dikatakan Yesus menyebut Allah itu sebagai Bapanya. Nah, jadi kita sudah melihat ada dua pribadi yang berbeda di sini ya. Dalam kealahan sudah ada, kita lihat dua pribadi yang berbeda nih. Tapi esa, tapi satu, dalam satu kesatuan yang nggak terpisahkan. Nah, Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Ini ayat-ayatnya bisa Anda kutip kalau diskusi dengan teman-teman agama lain untuk memberikan penjelasan kepada mereka gitu ya. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu aja sudah cukup mengagetkan ya. Ketika Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Tapi kalau kita baca bahasa Yunani-nya, bahasa aslinya lebih mengagetkan lagi begitu ya. Karena dalam bahasa Yunani kata yang digunakan adalah ego eimi. Ya, atau dalam terjemahan yang letterless ya, aku adalah. Jadi kalau saya terjemahkan ulang, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku adalah. Nah, apa istimewanya ungkapan aku adalah? Apa istimewanya ungkapan ego eimi? Yang pasti, saudara, ayat 59, silakan baca Pak Dep ayat 59. Ayat 5. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Lagi-lagi, gara-gara Yesus ngomong aku adalah, ego eimi, Yesus mau dirajam, mau dibunuh. Ini kedua kalinya Yesus mau dibunuh nih. Karena apa, saudara? Karena waktu Yesus ngomong aku adalah, itu mengingatkan orang Yahudi pada Keluaran 3 ayat 14. Mari kita buka Keluaran 3 ayat 14. Silakan Miss Injilia, Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Nah, sebetulnya dalam teks Yunani, ini kitab Keluaran ini ditulis dalam bahasa Ibrani aslinya ya, tetapi di dalam teks Yunaninya ada ungkapan ketemu aku adalah, ego eimi. Ya. Jadi Musa ya, katakan kepada bangsa Israel, aku adalah telah mengutus aku kecil, yaitu si Musa ini, kepadamu. Begitu ya, kepada bangsa Israel. Jadi, yang mengatakan aku adalah, di dalam Keluaran 3 ayat 14, adalah Yahweh. Adalah Allah pencipta langit dan bumi. Sehingga ketika Yesus mengatakan aku adalah, orang-orang Yahudi langsung di ayat 59 dicatat mau merajam dia. Kenapa orang Yahudi mau merajam Yesus? Karena dianggap Yesus itu menyamakan dirinya dengan Yahweh. Ya, Yesus mengatakan sebelum Abraham, aku adalah. Itu sama saja ketika dalam Keluaran 3 ayat 14, Allah memperkenalkan dirinya sebagai aku adalah. Akulah aku, gitu ya, aku adalah. Nah, teman-teman, ungkapan ego eimi, aku adalah ini, di dalam Injil Yohanes ada 7 yang terkenal. Aku adalah titik-titik-titik, aku adalah titik-titik-titik-titik, aku adalah titik-titik-titik, ada 7. Nah, silakan itu dijadikan PR, karena kan Sabtu depan saya masih pimpin satu sesi tentang penggalian Alkitab ya. Nah,
Itu menjadi PR untuk teman-teman temukan, ya, apa saja ungkapan aku adalah yang 7 yang terkenal itu, yang ada dalam Injil Yohanes. Nanti bisa searching di internet itu ya, itu mudah sekali ya. Kemudian Yohanes 14 ayat 10. Nah, Yesus mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Maksudnya apa? Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Maksudnya Bapa itu menyatakan dirinya itu dengan firman-Nya, dengan perkataannya kan. Nah, firman-Nya atau perkataannya itu mengekspresikan dengan tepat sang Bapa itu. Contoh kayak ilustrasi telepon tadi. Waktu saya ngomong, Bu Yovan, ada Pak Stephen nggak? Pasti Bu Yovan akan ngomong ke Pak Stephen, tuh Pak Cahyo telepon gitu kan. Padahal yang ada kan cuma kata-kata saya, suara saya gitu ya. Tapi suara saya itu mengekspresikan dengan tepat tentang Pak Cahyo. Makanya Bu Yovan langsung mengatakan, tuh Pak Cahyo telepon begitu ya. Nah, saudara, dalam teologi ada istilah perikoresis ya. Ini kita cuma wawasan sepintas saja. Jadi ada istilah perikoresis di mana pribadi Tritunggal itu saling memenuhi satu sama lain ya. Bapa ada di dalam anak ada di dalam Bapa, anak di dalam Roh Kudus di dalam Bapa. Ketiganya itu saling memenuhi satu sama lain ya. Nah, Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus mengaku sudah ada sebelum dunia ada, tapi belum berwujud manusia. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus mengaku sudah ada sebelum dunia ada. Ya, Yesus mengaku sudah ada sebelum dunia ada. Tapi waktu itu belum berwujud manusia ya, melainkan ada sebagai anak Allah, sebagai firman ya. Karena kan Yesus belum berinkarnasi menjadi manusia, belum lahir dari Maria, begitu ya. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi Bapa telah mengasihi Yesus sebelum dunia dijadikan. Artinya Yesus sudah ada begitu ya, dan mereka ada dalam relasi kasih. Ya, apa pekerjaan Bapa sebelum dunia dijadikan? Sebelum manusia ada, sebelum malaikat ada, pekerjaan Bapa ya mengasihi anaknya, yaitu Yesus itu, firman-Nya itu. Nah, Yohanes 18 ayat 5. Yohanes 18 ayat 5. Yohanes 18 ayat 5, jawab mereka, Yesus dari Nazaret, katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ya, ketika Yesus mengatakan akulah dia, orang-orang itu terjerembab ke belakang, jatuh ke tanah. Ya. Pertanyaannya kenapa ya? Hanya gara-gara ngomong akulah dia kok orang-orang sampai jatuh terjengkang gitu ke tanah, ke belakang. Nah, karena waktu mereka mendengar Yesus berkata akulah dia, mengingatkan kepada Keluaran 3:15. Silakan Bu Dea baca Keluaran 3:15. Keluaran 3 ayat 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Ya. Ada kata Tuhan di situ muncul nggak, Miss? Ada. Ada ya? Huruf besar semua? Iya. Ya. Itu terjemahan dari kata Yahweh, YHWH. Dan ingat YHWH artinya apa tadi? Dia adalah. Jadi waktu Yesus mengatakan akulah dia, ya maksudnya kata dia di sini menunjuk kepada Keluaran 3:15. Aku adalah, dia adalah, gitu ya. Jadi itu sebabnya orang-orang terjerembab ke belakang ya, karena merasa kaget dengan otoritasnya Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan, sebagai TUHAN yang huruf besar semua ya, sebagai
Allah pencipta, sebagai sang dia. Nah, itu sebabnya mereka terjengkang ke belakang. Nah, ini adalah contoh-contoh dari banyak contoh yang lain yang mengungkapkan bahwa Yesus itu memang tidak pernah mengatakan secara eksplisit bahwa dirinya Allah, tapi secara nggak langsung, lewat kalimat-kalimatnya, kita bisa mengerti dan mengetahui, dan banyak orang bahkan ingin membunuh dia, karena lewat ungkapan-ungkapan yang dia ungkapkan, dia sama saja menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi apakah Yesus Allah? Ya, Yesus adalah Allah. Apa buktinya? Lewat apa yang dia katakan, ya, secara nggak langsung menyatakan dirinya Allah, lewat kebangkitannya dari antara orang mati, karena hanya Allah yang berkuasa untuk memberikan dan mengambil serta mengembalikan hidup seseorang, dan Yesus memberikan nyawanya dan juga mengambilnya kembali. Berarti Yesus adalah Allah atau ilahi. Dan Yesus juga adalah Allah karena dia sehakikat dengan Allah, karena dia adalah firman, keluar dari Allah, dikandung oleh Allah, ada di dalam Allah, dan keluar dari mulut Allah. Nah, jadi Yesus adalah sehakikat dengan Allah sendiri. Yesus adalah Allah. Nah, saudara, jadi itu ada contoh-contoh tadi kita sudah pelajari ya, intinya Allah kita itu adalah Allah yang esa, tapi dalam keesaannya itu entah bagaimana kita melihat ada pribadi-pribadi yang berbeda, gitu ya. Yang pertama-tama kita lihat itu adalah Bapa berbeda dengan anak, Bapa berbeda dengan Sang Firman, Bapa berbeda dengan Yesus, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana tentang Roh Kudus? Tentang Roh Kudus seperti saya katakan tadi, kita nggak akan bahas panjang lebar, ya, tapi sekilas saja, hanya pendek saja tentang Roh Kudus, ya. Di dalam Allah yang satu itu, saudara, terdapat rohnya atau nafasnya. Tadi kita dengar, kita baca, ingat yang dibaca Bu Yovan tadi ya. Bu Yovan tadi mengatakan, dengan firman Tuhan ia menciptakan langit, dan oleh nafasnya ia menciptakan tentara-tentaranya, menciptakan planet-planet dan bintang-bintang. Ya, jadi nafas itu roh, ya. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 3 dikatakan Kejadian 1 ayat 2 ya, roh Allah melayang-layang di atas air. Jadi roh Allah itu hadir di dalam proses penciptaan. Ya. Itu tadi kita sudah baca semua. Sekarang ada Ayub 3:3-4. Coba kita lihat Ayub 3:3-4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nah, roh lagi-lagi disamakan dengan nafas. Itu paralel ya. Roh Allah membuat aku, nafas yang maha kuasa membuat aku. Jadi nafas itu sama dengan roh itu ya. Nah, roh Allah itu sama dengan nafas Allah. Ya, jadi ada roh, ada nafas Allah yang mencipta. Nah, berarti kan roh ini kan sesuatu yang ilahi juga, ya, keberadaan yang ilahi juga. Bukan sekedar sebuah tenaga dalam, begitu ya. Bukan sekedar dalam budaya Tionghoa itu dikenal dengan namanya Qi, ya, bukan sekedar Qi, ya. Atau kalau di dalam film Star Wars itu ada yang namanya The Force, ya, The Force. Jadi Roh Kudus itu juga bukan The Force, ya, suatu kekuatan yang tidak berpribadi, begitu ya, bukan. Jadi Roh Kudus itu adalah pencipta, ya, dia hadir, dan di dalam Injil Yohanes dia disebut atau disapa dengan kata ganti orang, ya, kata ganti orang dia atau penghibur yang lain pakai kata he, ya. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi, ya. Di dalam surat-suratnya Paulus juga Paulus mengingatkan agar orang percaya jangan mendukakan hati Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sebagai pribadi bisa dibikin sedih. Hanya pribadi saja yang bisa sedih. Nah, Roh Kudus itu bisa didukakan atau dibuat sedih. Nah, demikian kata Paulus ya. Jadi artinya Roh Kudus itu pribadi, ya. Nah, saudara, Roh Kudus juga dikatakan bisa menginsyafkan orang, ya, karena dia pribadi, dia menginsyafkan. Di dalam Yohanes juga Roh Kudus disebut sebagai penghibur atau konselor atau penghibur. Itu juga karakteristik pribadi. Jadi Roh Kudus adalah pribadi. Bukan sekedar sebuah kekuatan yang misterius, begitu ya. Bukan sekedar tenaga dalam, bukan. Nah, demikian juga Roh Allah, satu di dalam Allah karena dia rohnya Allah. 1 Korintus 2:11. Kita buka 1 Korintus 2:11. 1 Korintus 2 ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia,
selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi manusia punya roh di dalam dirinya. Allah hanya dapat diketahui oleh rohnya yang ada di dalam dirinya. Jadi roh itu ada di dalam Allah, sama seperti Kristus tadi ada di dalam Allah. Dan Kristus atau firman itu keluar dari Allah, karena itu disebut anak Allah ya. Nah, Roh Kudus ya juga berasal dari Allah, keluar dari Allah begitu ya. Nah, diutus oleh Allah untuk menghibur kita, diutus oleh Allah untuk menjadi penolong kita. Nah, saudara, Yohanes 15 ayat 26. Kita buka Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tuh, Roh Kudus itu disebut roh kebenaran, disebut penghibur, itu kan sebuah kata kerja dari satu pribadi ya. Dan roh itu disebut dengan kata ganti ia. Ia itu menunjuk pribadi juga. Dan dikatakan Roh Kudus itu yang akan kuutus dari Bapa. Ya, jadi yang akan kuutus dari Bapa, yang keluar dari Bapa. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, jadi Roh Kudus itu berbagian hakikat memiliki hakikat yang sama dengan Bapa, yaitu ilahi. Ya. Dan dia adalah pribadi yang lain lagi begitu. Jadi ini menarik ya. Jadi Allah kita tuh Esa dan Allah kita itu disebut Bapa. Tapi dari Bapa itu keluar firman yang menjadi manusia namanya Yesus, dan Yesus itu berasal dari Bapa, tadinya ada di dalam Bapa, keluar dari Bapa, dan dia adalah satu hakikat, satu esensi dengan Bapa. Ya, dia adalah Allah, ya. Nah, Roh Kudus juga begitu. Roh Kudus ada di dalam Bapa, dan dia keluar dari Bapa, dan dia juga adalah pribadi yang lain. Ya, pribadinya disebut ia. Ya, ia ya akan bersaksi tentang Yesus, ia akan bersaksi tentang aku. Berarti jelas Roh Kudus beda dengan Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat 26 ini dengan jelas dikatakan Roh Kudus berbeda dengan Yesus. Ia atau Roh Kudus akan bersaksi tentang aku, tentang Yesus. Nah, dan Roh Kudus berasal dari Bapa. Jadi Roh Kudus bukan Bapa. Roh Kudus berbeda dari Bapa. Nah, saudara, jadi kita melihat Alkitab Perjanjian Baru makin memperjelas bahwa Allah yang Esa itu ternyata dalam keberadaannya yang Esa itu ada 3 pribadi yang tidak sama, yang berbeda, tapi satu hakikat, satu esensi, sama-sama pencipta. Ya, waktu penciptaan Allah Bapa mencipta, Roh Kudus hadir di sana, dan Allah mencipta lewat firman-Nya, lewat anaknya. Dalam surat Ibrani dikatakan. Jadi udah jelas banget Alkitab tuh mengatakan Allah kita tuh Esa. Tapi dalam keesaannya ada 3 pribadi yang berbeda. Ketiganya tidak bisa dipisahkan, karena berasal dari Allah yang sama, di dalam kealahan hakikat yang sama, tetapi bisa dibedakan. Nah, Roh Kudus ini adalah Roh Allah. Dari mana kita tahu Roh Kudus ini adalah Roh Allah? Kisah Rasul 5 ayat 3-4 ya. Kisah Rasul 5 ayat 3-4. Ini tentang Ananias dan Safira yang menyembunyikan, yang mengaku yang tidak jujur dalam hal persembahan ya. Kisah Rasul 5 ayat 3-4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Nah, saudara, lanjutannya ayat 4, Pak. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Bayangkan ya, engkau mendustai Roh Kudus, kata Petrus. Lalu di ayat 4 dikatakan, engkau mendustai Allah. Jadi Allah itu sama dengan Roh Kudus sama dengan Allah, gitu maksudnya. Mendustai Roh Kudus berarti mendustai Allah. Mendustai Allah dengan kamu mendustai Roh Kudus. Nah, saudara, jadi jelas dari ayat-ayat ini, saya nggak akan buka ayat-ayat lain, karena waktunya sudah habis harusnya ini ya. Sudah selesai harusnya. Ya. Jelas di sini kita melihat intinya adalah dari pelajaran-pelajaran kita, bahwa ada Allah yang Esa, yang kita sembah itu Allah yang Esa,
tapi dinyatakan di Alkitab dalam 3 pribadi yang berbeda. Ya, itu jelas sekali dalam Yohanes 5 ayat 26 ini ya, Yohanes 15 ayat 26 ini lebih jelas lagi dari ayatnya ya. Ini mungkin Bapak Ibu, teman-teman mesti hafal nih ya. Karena dalam ayat ini jelas Bapa itu bukan Roh Kudus bukan Yesus begitu. Ya, tetapi ada dalam satu keberadaan yang sama, hakikat yang sama. Ya, Roh Kudus dari Bapa, Yesus juga dari Bapa. Nah, ada dalam satu keesaan. Nah, jadi kalau kita mendengar kata Allah Yahweh, dia adalah Yahweh itu mengingatkan kita akan ketritunggalan Allah gitu. Nah, banyak orang berusaha menggambarkan dengan berbagai-bagai ilustrasi ya teman-teman ya. Ada yang menggambarkan ilustrasi daun begitu kan dengan 3 jari, ada yang menggambarkan dengan matahari, ada yang mengatakan seperti tim sepak bola. Tapi sebetulnya tidak ada ilustrasi yang paling tepat untuk menggambarkan Tritunggal, itu nggak ada. Ya, jadi kita nggak perlu mengilustrasikan Tritunggal sebetulnya karena di dalam Alkitab sudah jelas ya bahwa ada Allah yang Esa. Jadi kalau ditanya sama anak-anak sekolah minggu, Allah kita berapa Bu Guru? Ya Allah 1. Allah itu cuma 1, Bapa. Ya, Allah kita tuh ya Bapa di surga itu. Makanya Yesus mengatakan kalau berdoa katakan Bapa kami yang di surga. Jadi guru-guru sekolah minggu sekarang kalau memimpin doa, terutama para pembimbing juga ya, pembimbing pemuda ya, belajarlah berdoa dengan menyebut Allah itu sebagai Bapa. Ya, Bapa kami yang di surga. Karena memang Allah kita ya Bapa begitu ya. Nah, Bapa itu daripadanya keluar firman, yaitu Yesus ya, yang adalah perkataannya yang sehakikat dengan dia, yang mengerjakan karya keselamatan, diutus untuk mati, menebus dosa kita, dan kemudian dia bangkit dari kematian, dibangkitkan oleh Bapaknya, tapi juga bangkit karena dia punya kuasa untuk mengambil nyawanya sendiri, begitu ya. Dan kemudian dia utus Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu sendiri dikatakan di dalam Kisah Rasul adalah Allah sendiri. Nah, jadi jelas kita belajar dari beberapa ayat Alkitab saja bahwa Allah kita itu Esa. Allah itu Esa, tapi 3 pribadi yang berbeda. Ya, ada yang menyebutnya Esa itu dalam pengertian Esa esensinya atau hakikatnya. Allah itu hakikatnya Esa, tapi dalam 3 pribadi yang berbeda. Ayat-ayatnya sudah jelas tadi ya. Nah, saudara, jadi kalau saya sangat mendorong teman-teman bahkan dalam kata-kata doa kita ketika kita memimpin doa, itu adalah pendidikan buat anak-anak kita. Belajarlah berdoa dengan ungkapan-ungkapan yang tepat begitu. Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi sebaiknya guru-guru sekolah minggu atau komisi anak jangan berdoa selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus, karena Allah Tritunggal itu tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Ya, kalau secara manusia ya mungkin kita bolehlah secara pribadi ya. Misalnya kita bangun pagi nih ya, boleh-boleh aja sih. Aduh, selamat pagi Tuhan, itu boleh-boleh aja. Tapi dalam doa pribadi gitu ya. Nah, kalau dalam doa umum, memimpin doa di depan anak-anak, ya ketika kita memimpin doa itu kita mendidik mereka, kita sedang membina mereka. Jadi berikan pengajaran yang benar juga, bahwa Allah itu tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Jadi jangan ungkapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Nah, itu jangan sebaiknya. Itu hanya untuk doa pribadi saja, sebagai ungkapan hati saja. Ketika kita bangun pagi atau ketika malam hari, selamat pagi, selamat malam Bapak, saya mau tidur nih. Nah, itu hanya ungkapan pribadi sesuai konteks dari kemanusiaan kita berbicara kepada Allah gitu ya. Tapi kalau dalam rangka memimpin doa umum sebaiknya jangan ya. Dan katakan Allah itu sebagai Bapa kita, mulai perkenalkan. Karena Alkitab sendiri mengatakan Allah kita itu siapa ya? Bapa. Ya, Allah itu Esa, Allah itu 1, ya. Jadi kita bisa mengatakan ya Bapa, ya, Bapa kami yang di surga, ya seperti yang diajarkan Tuhan Yesus lah. Ya, jangan jauh-jauh dari yang Tuhan Yesus ajarkan. Yesus mengajar kita untuk berkata ya Bapa atau Bapa kami yang di surga. Karena memang Allah kita itu Bapa. Nah, saudara, tapi apakah kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus? Ya boleh, karena Yesus kan hakikatnya ilahi. Ya, jadi kita juga bisa menaikkan doa kita kepada Tuhan Yesus, karena Yesus itu adalah ilahi. Tapi dengan istilah titel Tuhan, nah,
Kan Yesus kan titelnya kan depannya Tuhan. Nah, apa sih arti Tuhan tuh? Tuhan tuh artinya tuan, yang memimpin, raja, yang dipertuan, majikan, itu artinya Tuhan. Ya. Nah, jadi anak-anak perlu diajar, ketika kamu menyebut Yesus sebagai Tuhan, itu artinya kamu harus taat. Ya. Kalau kamu tidak mau taat, masih lawan-lawan orang tua, masih melanggar firman Tuhan, jangan bilang Yesus Tuhan. Karena itu omong kosong, ya. Kamu berhak menyebut Yesus Tuhan kalau kamu mau taat. Karena Tuhan itu artinya tuan, yang memimpin, yang menjadi majikan kita. Ya kan nggak mungkin seorang budak melawan majikan kan? Itu kan namanya apa ya? Kalau zaman dulu bisa kena hukuman berat itu ya, seorang budak melawan majikannya gitu. Jadi Yesus itu adalah tuan kita, yang kita taati, yang kita turuti, karena dia adalah Sang Firman itu. Nah, Sang Firman itu menjadi manusia, dan firman-nya juga dituliskan dalam Alkitab, jadi anak-anak kita dorong untuk membaca Alkitab yang adalah firman dari Tuhan Yesus. Ya, saudara, firman dari Allah itu. Nah, kemudian kita juga mengenal Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu memang jarang disebut ya. Bahkan saudara, kita kadang-kadang kita tidak menyadari kehadirannya, tapi Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anak, ya, karena hanya Roh Kudus itu yang bekerja membuat apa yang kita ajarkan itu sungguh-sungguh berbicara dalam diri anak-anak, yang mengubahkan hati anak-anak itu kan Roh Kudus gitu. Jadi Roh Kudus itu rendah hati sekali ya. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus mestinya rendah hati. Kenapa? Karena Roh Kudus itu namanya nggak disebut, ya kan? Dalam doa kita pun namanya nggak disebut kan? Cuma kerjanya ada gitu. Ya, kerjanya nyata, kerjanya terbukti, membuat orang bertobat, membuat orang insyaf. Nah, jadi guru-guru sekolah minggu kalau mengaku dipenuhi Roh Kudus, pasti menjadi orang-orang yang rendah hati. Kenapa? Karena Roh Kudus itu nggak disebut namanya. Kalau ada kepanitiaan pun bisa dikatakan dia nggak disebut di kepanitiaan ya, di SK-nya tuh nggak ada namanya, tapi kerjanya ada. Ya, dia bekerja dengan cara-cara yang misterius, tanpa terlihat oleh mata manusia. Dia bekerja mengubahkan hati orang, menginsyafkan orang, mempertobatkan orang. Nah, itulah karya Allah Tritunggal dalam hidup kita. Ya, karya Allah Tritunggal dalam hidup kita. Ada Bapa yang kepadanya kita berdoa, ada Tuhan Yesus yang menjadi perantara kita, yang sampai sekarang juga dia mendoakan kita di surga, dan ada Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kita secara rahasia, secara misterius, tapi nyata. Nah, saudara. Nah, pelajaran Allah Tritunggal kita mungkin sampai sini dulu, saudara. Kalau saya mau kasih bocoran ya, sebetulnya materinya tuh sampai segini nih, panjangnya nih. Ya, saya kasih bocoran aja ya, tapi kita nggak akan bahas semua. Karena ini saya cuma mau nunjukin sama saudara-saudara bahwa ternyata tentang Allah Tritunggal itu, Allah kita terlalu besar untuk kita pelajari dalam waktu yang singkat, ya. Ini tentang analogi, ya, Allah Tritunggal dan analogi, Allah Tritunggal dalam sejarah, ya. Kemudian ada Allah Tritunggal dalam kaitannya dengan kasih. Ini sebenarnya penting banget sih, ya, tentang kasih ini, ya. Kemudian Allah Tritunggal dalam kaitannya dengan logika dan keragaman, cuma kita nggak ada waktu hari ini, ya. Kemudian ada Allah Tritunggal dan penciptaan, ya. Tadi saya sudah sempat singgung sedikit, ya. Dan beberapa bantahan-bantahan terhadap agama lain yang menyalahpahami ayat-ayat Alkitab, ya. Saya tulis di sini Muslim dan Yohanes 17 ayat 3. Kemudian ada juga di sini tentang bantahan terhadap bidat-bidat, ya, bidat-bidat yang lagi berkembang, yang lagi viral di YouTube ya, terkait dengan Yohanes 14, terkait dengan Yohanes 10, tadi kita sempat singgung ya. Nah, ini sumber-sumber yang saya ini, dan sumber ini contohnya dari videonya Romo Daniel ini, ada beberapa buku bahasa Inggris yang saya pakai juga ya. Aplikasi praktisnya ya, naikkan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga, ya, sebut dia sebagai Bapa, ya Bapa, Bapa kami, begitu ya. Kemudian Tuhan Yesus adalah perantara kita, dia adalah penguasa hidup yang harus ditaati, dituruti, dia adalah Tuhan. Tuhan itu artinya pemimpin, ya.
yang dipertuan, dan dia juga adalah Allah sehakikat dengan Bapa ya, meskipun bisa dibedakan. Dan Roh Kudus adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Dia juga sehakikat dengan Bapa dan dengan Yesus, yaitu Allah. Tapi dalam keilahiannya dia bekerja secara misterius, dan kita harus seperti halnya Roh Kudus ya, sebagai orang-orang yang mengaku punya Roh Kudus, ya harus rendah hati, ya bekerja dengan rahasia meskipun namanya nggak disebut, tapi kita tetap melayani Tuhan, ya kan? Yang penting hasilnya nyata, hasil kerjanya ada meskipun orang nggak tahu begitu ya. Itu sama seperti Roh Kudus bekerja, ya bekerja dengan rendah hati. Jadi tidak perlu namanya harus disebut misalnya ya. Nah, saudara, itu pelajaran praktis aja sih yang bisa kita kerjakan. Semoga bisa menolong kita dalam membimbing anak-anak pemuda dan anak-anak komisi anak yang dipercayakan kepada kita. Ini ya Gereja Ortodoks Timur dan Gereja Katolik Roma. Dan pecahan dari Gereja Katolik Roma yaitu Protestan. Ya, Protestan ini pecahan dari Katolik Roma. Nah, 3 aliran gereja ini masih mempercayai Allah yang sama, Allah Tritunggal. Nah, itu yang menyatukan. Jadi yang menyatukan gereja Katolik, gereja Protestan, dan gereja Ortodoks itu karena sama-sama percaya Allah Tritunggal. Dan mempunyai pengakuan iman yang sama, yaitu pengakuan iman yang mempercayai Allah Tritunggal. Misalnya apa? Pengakuan iman Nisea. Ya, pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Di salah satu buku nyanyian gerejawi itu ada di belakangnya atau di depan itu ada pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Nah, itu pengakuan iman yang paling universal yang diakui oleh gereja Protestan, gereja Ortodoks Timur yang Romo Daniel tadi, dan gereja Katolik Roma. Nah, itu pengakuan iman Nisea itu isinya tentang Tritunggal gitu. Jadi itulah yang iman terhadap Tritunggal itu yang menyatukan gereja-gereja ini. Ya, meskipun dalam detil-detilnya ada perbedaan-perbedaan yang sangat tajam ya, yang membuat kita berpisah akhirnya ya. Nah, kemudian ada pengakuan iman Athanasius, dan yang paling populer di Protestan itu pengakuan iman rasuli. Jadi 3 ini ya, pengakuan iman Nisea, pengakuan iman Athanasius, dan pengakuan iman rasuli. Yang paling pendek itu pengakuan iman rasuli. Yang tiap minggu itu dilafalkan di gereja itu pengakuan iman rasuli. Yang agak panjang karena isinya lebih detail itu pengakuan iman Nisea. Yang isinya paling panjang itu pengakuan iman Athanasius. Ya, pengakuan iman Athanasius itu menjabarkan lebih detail lagi ya tentang Yesus Kristus dan sebagainya itu. Ada pengakuan iman Nisea ada di NKB. Ya, itu kan betul kan? Itu nyanyian Kidung Baru dipakai di GKI ya. Iya, kalau di gereja kita dipakai itu yang gitu ya, GKI Gemim ya. Nah, iya. Gereja Ortodoks yang Romo Daniel yang bahannya saya pakai sekarang ini ya, itu adalah gereja yang mengakui pengakuan iman Nisea. Ya, sama dengan orang Protestan, meskipun ada perbedaan detail sedikit di dalamnya, ada perbedaan kecil ya yang memisahkan, dan gereja Katolik Roma itu mengakui pengakuan iman Nisea.